masyarakat itu sendiri gitu. Jadi oleh karenanya beliau mengajak kita semua bahwa mari masing-masing kita introspeksi diri, kita kembali kepada nilai-nilai luhur kita yang yang terkait dengan hal-hal moral, etika, misalnya kejujuran, menegakkan keadilan, yang juga menerapkan azas-azas kepatutan dan kepantasan dalam mengelola kehidupan kita bersama. Seruan itu tidak hanya tertuju kepada para penyelenggara negara, para elit, tapi juga kepada semua warga negara, kepada masyarakat, karena bagaimanapun juga pemimpin hakikatnya adalah cerminan dari masyarakat itu sendiri. Oleh karenanya masyarakat luas juga punya tanggung jawab sosial, punya kewajiban sosial yang sama bagaimana agar kehidupan bersama ini tetap dijaga dengan menggunakan, menerapkan nilai-nilai luhur tadi itu, yang sebenarnya itu adalah modal dasar yang sangat besar yang dimiliki oleh bangsa kita. Adakah dawuh Gusmus secara spesifik untuk mengingatkan para penguasa yang mungkin saat ini tidak mengedepankan nilai-nilai luhur? Yaitu beliau mengatakan bahwa kita saat ini mengalami krisis nilai, begitu. Jadi kehidupan bersama itu karena satu dan lain hal itu mengabaikan nilai-nilai luhur tadi itu, azas kepatutan, azas kepantasan, tidak berbasis pada moral dan etika, sehingga lalu kemudian politik yang tidak berbasis pada budaya, pada nilai-nilai luhur itu bisa terjebak pada semata perebutan kuasa, begitu. Nah ini yang harus kita hindari bersama. Begitu. Oke, terima kasih Pak Lukman. Terima kasih. Baik, demikian tadi Saya berhenti memberi pesan pada Pak Jokowi. Kenapa? Capek. Pak Gunawan. Saya tahu dia nggak mendengarkan saya. Apa ya? Waktu saya nulis surat tulisan di WA, teman-teman mengatakan itu dibaca Pak Jokowi. Saya bilang GR loh. Saya nggak berilusi bisa menasihati beliau. Pak Gunawan, gerakan ini memang bukan karena ada kekuatan dari mendukung capres tertentu ya? Enggak. Tapi murni karena memang kondisi. Iya, saya belum menentukan pilihan dan banyak. Ya, saya pernah mengatakan kalau harus milih antara di luar pemilihan Pilpres antara Gibran dan Mahfud, ya ada Mahfud. Ya karena dia kualifikasi, tapi apakah jadi calon presiden atau wakil presiden, saya nggak bicara itu. Mungkin saya nanti memilih, tapi kira-kira mungkin lebih baik saya nggak ikut rame-rame dalam partisan politik. Kan dilakukan kenapa gitu Pak? Mungkin kenapa gitu? Pertama kali dilakukan ini pertemuan ini dengan Gus MPR. Diawali dengan pernyataan sikap kami melalui maklumat Juanda. Ya, maklumat Juanda itu reaksi kami terhadap putusan MK pada tanggal 17 yang lalu. Kemudian kita tindak lanjuti dengan mengajak berbagai tokoh untuk menjajaki apakah kegundahan kami sama dengan kegundahan yang dirasakan oleh banyak orang. Dan Gusmus tadi mengutarakan rasa yang sama dengan kami semua dan mengajak kita untuk memperluas majelis-majelis ulama ini ya serupa ini agar supaya semua orang bisa tahu apa yang jadi persoalan dan bagaimana mengatasi persoalan itu. Antara lain beliau mengusulkan ya kita nasihati pengusaha dan penguasa, dan juga kita nasihati masyarakat. Kenapa dibeli Gusmus gitu? Mungkin ada pertimbangan sendiri Kak? Ya, berangkat dari apa yang pernah Gus sampaikan bahwa kita ini sekarang ada dalam keadaan apa istilahnya itu republik tapi rasa kerajaan katanya kan. Dari situ kami melihat oh jangan-jangan beliau juga punya kepedulian yang sama. Ternyata ya. Mungkin bakal ke tokoh-tokoh yang lainnya juga. Ya. Ya, pada saatnya nanti kita akan sowan kepada yang lain. Dan seberapa khawatir Pak para tokoh bangsa ini dengan kondisi bangsa yang sekarang yang dibilang demokrasi berada di titik terendah? Ya. Yang paling utama kekhawatiran kami adalah Mahkamah Konstitusi yang tidak bersih. Karena yang kita hadapi dalam jangka pendek adalah diperlukannya Mahkamah Konstitusi yang bersih, yang jujur. Sehingga pada waktu ada persengketaan pemilu nanti, maka kita percaya bahwa mereka bisa menyelesaikannya dengan adil. Itu yang jangka pendek yang paling penting. Tentu banyak hal-hal lain yang
perlu kita perbaiki. Dan melihat putusan dari MK kemarin bahwa ada kesalahan dari Anwar Usman terkait pidana pasal 99.1, berarti ada cacat hukum di sana. Betul. Dan pandangannya apakah ketika ada putusan itu berarti keputusan kemarin 99.1 cacat dong? Ya itu masalah hukum itu ya, nanti para ahli hukum yang menerjemahkan Kalau dari itu. pandangan Dari pandangan kami menuntut agar Yang Mulia Anwar Usman mengundurkan diri karena keputusan MK itu menurut kami sudah merupakan cacat etika yang berat untuk seorang hakim Mahkamah Konstitusi. dan